terbuka, jauh dari jaringan listrik. Patuhi rambu peringatan, bermain cerdas, hindari bahaya. Jangan biarkan permainan merenggut nyawa, jauhkan layangan dari kabel listrik. Pesan ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, kali ini Suara Perempuan hadir bersama saya Eka Risti Hartani. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya tengah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Mohon izin Ibu Diah Chandrasari SHMH selaku Kadis Pursi Provinsi Kalimantan Tengah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik Mbak Eka. Terima kasih saya sudah diundang ke TVRI Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih Ibu atas kesediaannya sudah berhadir di TVRI Kalimantan Tengah. Dan kali ini juga kami akan menyapa Ananda Duta Baca, pelajar juara 1 Provinsi Kalimantan Tengah. Ananda Melinda Agustina, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa ada di sini bersama Ibu Kadis. Baik, luar biasa. Dan pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, kali ini topik yang akan kami perbincangkan mengenai kreativitas literasi generasi muda Kalimantan Tengah. Dan kebetulan sekali bersama Ibu Kadis saat ini kita akan bertanya apa saja program untuk menarik minat dan juga keikutsertaan anak muda di saat gonjang-ganjing saat ini media sosial, kemudian adanya smartphone, apakah meningkatkan atau malah menurunkan minat literasi bagi anak muda khususnya di Kalimantan Tengah, Ibu? Iya, terima kasih. Ini sebenarnya hal yang luar biasa sekali dan juga merupakan PR kita bersama ya, para pegiat literasi khususnya di Kalimantan Tengah tentu saja. Jadi teknologi informasi yang saat ini kita ketahui bersama sudah melanda ya. Betul. Digitalisasi. Jadi sebenarnya itu bisa menjadi dua sisi pisau ya, seperti dua sisi pisau seperti itu. Di satu sisi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi suatu hal yang positif sekali. Tetapi kalau misalnya memang itu disalahgunakan, maka itu akan menjadi hal yang negatif tentu saja. Nah, oleh karenanya tentu kami juga di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah bagaimana meminimalisir dampak negatifnya, kemudian juga bagaimana agar hal positifnya bisa kita lebih tingkatkan lagi. Jadi kita mengajak para generasi muda ini yang memang sangat familiar sekali dengan digitalisasi ini untuk bersama-sama memanfaatkan teknologi informasi ini dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan literasi di kalangan kaum muda kita. Nah, kita membuat beberapa kegiatan yang saya pikir cukup menarik ya. Kita mengajak dan melibatkan mereka generasi muda itu sebagai contoh. Kita baru-baru saja memberikan apresiasi kepada mencari duta baca yang notabene memang banyak berada di kalangan remaja. Ini salah satunya. Jadi kami mencari generasi muda yang memang berpotensi dan memiliki keinginan untuk ikut serta di dalam meningkatkan dan mengembangkan literasi di Kalimantan Tengah. Jadi hal-hal yang memang menarik minat mereka, misalnya saja kita mengajak mereka di dalam mengaktifkan media-media sosial mereka, di dalam mengkampanyekan bagaimana gerakan literasi lebih masif lagi di Kalimantan Tengah.
Kemudian juga ada beberapa lomba yang memanfaatkan teknologi informasi, misalnya saja lomba vlog dan lain-lain sebagainya. Itu yang saya pikir saat ini sedang kami giatkan. Baik, luar biasa. Ini menarik ya Ibu ya, karena memang sudah hadir juga Duta Baca tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang aslinya juga dari kabupaten kalau saya tidak salah ya. Iya. Ini luar biasa, berarti literasi di Kalimantan Tengah sudah juga ke kabupaten-kabupaten merata, boleh kita bilang seperti itu. Kalau boleh tahu Meliana, siapa sih yang mendorong kamu sehingga aktif dan juga punya ketertarikan untuk suka membaca lebih tepatnya? Untuk orang yang selalu mendorong Meli untuk melakukan kegiatan literasi, yaitu pembimbing Meli sendiri, Ibu Siti Hadijah sebagai Kepala Perpustakaan di sekolah di SMK Negeri 1 Sampit. Beliaulah yang selalu memberi motivasi, apresiasi, dan juga dorongan. Beliau juga yang selalu menemani Meli dalam proses kegiatan literasi yang Meli lakukan dan inovasi yang Meli buat. Wah, luar biasa. Nah, Ibu Kadis membuat acara ini pasti tidak hanya untuk pertama, tetapi pasti ada tugas yang harus diemban ya Ibu ya. Betul. Ya, program untuk Duta Baca tingkat pelajar Provinsi Kalimantan Tengah di komunitas kalian apa saja yang sudah mulai bergerak dan dilaksanakan saat ini? Dari Meli, Bu? Betul. Kalau dari Meli, sebagai seorang duta baca, awalnya Meli membuat inovasi yang Meli buat bernama Mahaga. Mari bersama wujudkan hebatnya aksi gemilang aksara melalui mailbox dan litera point. Jadi dalam bahasa Dayak, Mahaga itu artinya menjaga. Nah, di dalam Mahaga itu saya menggunakan dua media. Media pertama berupa mailbox literasi berupa kotak surat yang digunakan untuk mengirimkan hasil karya siswa. Karya siswanya bisa berupa cerpen, puisi, esai, bahkan poster. Bukan cuma karya tulis. Dalam kotak itu juga bisa mengirimkan pesan pribadi atau confess. Nah, lalu media yang kedua, Meli menggunakan website Litera Point. Meli beri nama website Litera Point. Sama seperti mailbox literasi, cara penggunaannya hanya saja untuk mengaksesnya bisa menggunakan scan kode QR atau menggunakan link. Nah, di dalam website itu teman-teman juga bisa mengakses dan mengirimkan hasil karya tulisnya. Bukan hanya mengirimkan, tapi juga teman-teman bisa langsung membaca hasil karya tulis tersebut. Nah, dari situlah Meli membuat inovasi itu dan Meli terapkan di sekolah awalnya, dan alhamdulillah minat literasi teman-teman di SMK Negeri 1 itu langsung meningkat karena mereka merasa ada hal baru. Apalagi Meli buat kotak literasi seperti kotak pos. Jadi mereka seperti ada kegiatan baru. Sebelumnya mereka tidak pernah mengirimkan surat melewat kantor pos, tapi dengan inovasi yang Meli buat, mereka mulai bisa menulis dan mengirimkan karya tulisnya melalui kotak surat tersebut. Wow, luar biasa, ini keren sekali. Tetapi saya juga ingin bertanya kepada Ibu Diah nih, sejauh mana sih peran keluarga untuk mendukung lingkungan serta pergaulan di sekolah ini mendukung keikutsertaan minat baca dan juga literasi di kalangan kaum muda, Ibu? Oke, tentu saja peran keluarga sangat penting sekali ya, karena memang cara bagaimana berkomunikasi di rumah, kemudian orang tua bagaimana menanamkan kecintaan membaca, kecintaan menulis, mungkin membaca dulu barangkali ya, sejak dini. Nah, di sekolah apalagi, sekolah adalah satu tempat yang strategis sekali untuk para siswa mengembangkan kreativitasnya, karena di sana mereka akan bertemu dengan sesama remaja, barangkali minatnya sama, kemudian mereka membentuk satu komunitas dan lain sebagainya. Bahkan bisa saja difasilitasi oleh guru-guru mereka, oleh perpustakaan sekolah, misalnya ada komunitas membaca, komunitas menulis, atau barangkali ada ekstra kurikuler terkait dengan menanamkan budaya literasi ini sejak dini di rumah, kemudian dilanjutkan di sekolah seperti itu. Jadi saya pikir memang harus kita mulai dari rumah, kemudian juga di lingkungan sekolah. Dan ini sangat
mendukung sekali bagaimana nanti budaya literasi itu bisa berkembang dan dicintai oleh anak-anak sejak dini. Oh, ini luar biasa. Saya juga kemarin ada ikut mendengar tentang program baru yang memang diluncurkan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Tengah tentang pengenalan budaya lewat. Oh iya, betul. Ini betul. menarik sekali nih, Ibu. Ini seperti Ya. apa sistemnya dan bagaimana, Ibu? Iya, jadi kami mengajak ya, mendorong anak-anak itu untuk menggali kearifan lokal lah, katakan seperti itu, untuk bisa mereka tulis gitu. Betul. Nah, baru-baru ini kami ada mengadakan beberapa lomba. Sebagai contoh, beberapa waktu yang telah lalu itu ada lomba membuat narasi terkait dengan tari-tarian. Nah, mereka menarikan tetapi juga ada narasi. Jadi outputnya adalah sebenarnya bukan dari tariannya saja, tetapi dari cerita tentang tarian itu. Betul. Yang juara daripada lomba pembuatan narasi dan tarian itu akan kita bukukan. Nah, jadi buku itu nanti sebagai salah satu koleksi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Yang barangkali tari-tarian yang selama ini ada itu hanya kita hanya menikmati tariannya saja, tetapi mungkin kita tidak tahu cerita di balik tarian itu, untuk apa tarian itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru-baru ini juga kami membuat lomba bercerita daerah dan membuat lomba karya tulis cerita daerah dan bercerita. Jadi mereka membuat cerita yang barangkali ada di masyarakat ya, yang selama ini sering kita dengar, tetapi kita tidak pernah melihat ataupun membaca cerita-cerita tersebut. Jadi hanya beredar di masyarakat. Mungkin dari cerita dari orang tua kita, cerita dari nenek, kakek biasanya ya yang suka bercerita, tetapi belum pernah dibukukan. Nah, melalui karya tulis ini kami menggali potensi itu melalui anak-anak muda. Jadi selain mereka menulis cerita tersebut, kemudian mereka juga bercerita bagaimana mereka mengungkapkan karya tulis yang mereka buat tersebut. Dan hasil akhirnya adalah kami membuat buku dari para pemenang lomba tersebut. Nah, lomba itu sangat diminati oleh anak-anak muda karena memang kemarin untuk sekolah SMA dan sederajat, SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan sederajat, itu peminatnya cukup luar biasa ya, cukup Betul. banyak gitu. Jadi melalui lomba-lomba seperti itu kami ingin mereka juga peduli dengan budaya-budaya yang selama ini ada dan sering mereka dengar. Itu melalui lomba-lomba tersebut. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami juga mengadakan forum group discussion terkait pembuatan buku budaya. Buku-buku tersebut kita akan jadikan sebagai koleksi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah yang bisa juga dinikmati oleh masyarakat. Yang barangkali selama ini ritual-ritual dan lain sebagainya mungkin sering saja dilihat ataupun didengar oleh masyarakat ya, tetapi secara tertulis itu barangkali masih sangat kurang sekali referensi terkait dengan itu. Sehingga itu yang kami mulai gali, kemudian kami bekerja sama dengan beberapa pihak untuk bersama-sama membukukan itu. Jadi insya Allah nanti di akhir tahun akan ada 7 buku budaya. Judulnya barangkali nanti kita akan launching. Saya tidak sampaikan judulnya sekarang ya, biar nanti menarik, Iya, betul. menarik minat dari pemirsa Betul. terkait dengan adanya buku tersebut. Jadi ada 7 buku budaya yang saat ini sedang kami susun, berproses saat ini. Mudah-mudahan akhir tahun itu sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Oke, luar biasa, ini menarik sekali karena memang saat ini juga selain membaca, ada tambahan saya dengar berupa visual yang memang diluncurkan oleh ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ya Ibu ya, betul ya Bu? Ya. Ini seperti banyak. apa nih sistemnya Bu? Karena memang kan saat ini orang lebih punya ketertarikan untuk melihat video atau visualisasi dari membaca itu sendiri Bu. Iya betul. Jadi kita lihat sekarang minat dari anak-anak generasi muda sekarang,
mereka suka dengan platform digital ya, Betul, terutama media-media betul, sosial. Nah, betul. kami memanfaatkan itu. Kami Iya. juga menggandeng para generasi muda untuk ayo kita membuat vlog bersama misalnya di perpustakaan, sekaligus kami juga mempromosikan perpustakaan, mempromosikan juga kegiatan-kegiatan yang ada di situ, kemudian memperlihatkan kepada masyarakat yang saya pikir cukup berminat ya untuk tahu seperti apa sih perpustakaan kita gitu. Iya. Jadi banyak video-video yang cukup menarik saya pikir yang bisa dilihat ya, dinikmati oleh follower Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah. Baik itu melalui platform Instagram, kemudian juga TikTok ya yang rame. Kita punya juga Facebook dan lain sebagainya. Nah, kami berharap masyarakat agar tidak kekurangan informasi terkait itu bisa memfollow medsos-medsos yang dimiliki oleh Dispersip, sehingga kegiatan-kegiatan menarik, kemudian juga visual-visual yang video-video yang dibuat seperti itu yang berkaitan dengan perpustakaan, yang berkaitan dengan literasi dan lain sebagainya bisa dinikmati. Wah, ini luar biasa, keren banget. Tapi ada satu hal nih, tapi khusus untuk generasi muda, saya pikir lebih seperti itu ya Ibu. Kalau dari Meliana sendiri, ini ada beberapa hal tantangan untuk generasi muda terkait adanya era digitalisasi. Nah, penangkalan isu hoax atau penangkalan isu yang tidak benar, ini seperti apa dan juga bagaimana cara untuk mengantisipasi hal tersebut di kalangan kalian sendiri? Iya. Memang zaman sekarang banyak sekali isu-isu yang disebarkan tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, mungkin kita sebagai generasi muda bisa terlebih dahulu mencari informasi yang lebih teliti sebelum menyebarluaskan informasi tersebut. Kita cari tahu dulu apa ini emang sudah benar atau belum. Lalu sebagai generasi muda juga saya mengajak teman-teman untuk terus berkarya melalui website online. Oke, luar biasa. Kita akan bertanya-tanya lebih dalam lagi kepada Ibu Kadis dan juga Ananda Meliana. Tetapi kita akan jeda setelah pariwara berikut ini, tetap di Suara Perempuan. Parade Musik Band Festival Kalteng Berkah 2025, saatnya unjuk energi, kreativitas, dan aksi panggung terbaikmu. Bentuk formasi paling solid, siapkan arrangement terbaik, dan tunjukkan identitas musik band kalian di hadapan penonton Kalimantan Tengah. Ikuti ajang bergengsi di akhir tahun dan jadilah bagian dari kemeriahan Parade Musik Band Festival Kalimantan Tengah Berkah tahun 2025. Total hadiah 30 juta rupiah. Wow! Pendaftaran mulai 14 November hingga 7 Desember 2025. Penyisihan tanggal 10 dan tanggal 11 Desember 2025. Grand Final tanggal 13 Desember 2025 di halaman kantor TVRI Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Pendaftaran gratis cuy dan terbuka untuk umum. Daftarkan band kamu sekarang dan buktikan bahwa panggung adalah tempatmu bersinar. Uhuy! Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Bermain layangan memang menyenangkan, tapi apakah kamu tahu apa yang ada di atasmu?
Satu tiupan angin, satu gerakan salah, dan layanganmu bisa membawa petaka. Kabel listrik bukan sekedar kawat, ada arus mematikan di dalamnya. Sekali tersentuh, nyawamu bisa melayang. Bukan hanya dirimu yang terancam, korsleting bisa memadamkan listrik, memicu kebakaran, bahkan menimbulkan kepanikan. Tangisan orang tua, suara sirene, dan hari ceria berubah jadi duka. Ada cara yang lebih aman, mainlah di lapangan terbuka, jauh dari jaringan listrik. Patuhi rambu peringatan, bermain cerdas, hindari bahaya. Jangan biarkan permainan merenggut nyawa, jauhkan layangan dari kabel listrik. Pesan ini dipersembahkan oleh In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature, each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. Bayangkan sebuah tempat di mana alam dan budaya berpadu dalam harmoni sempurna. Inilah Kalimantan Tengah, surga tersembunyi di tengah Indonesia. Menggali, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya tradisi Kalimantan Tengah. TVRI Kalimantan Tengah, Televisi JAYU Kita. Halo warga Kalimantan Tengah, ingin mendapatkan informasi terkini dan hiburan yang penuh nuansa lokal? Ayo, jangan lewatkan tayangan istimewa di TVRI Kalimantan Tengah. Dari berita terkini, acara budaya, wisata, hingga hiburan khas Bumi Tambun Bungai, semuanya ada di sini. Siaran TVRI Kalimantan Tengah dapat disaksikan melalui cara menyaksikan TVRI Kalteng melalui aplikasi TVRI Klik. Jalankan aplikasi Google Play bagi pengguna Android atau aplikasi App Store untuk pengguna iOS. Ketik TVRI Klik di kolom pencarian, kemudian install aplikasi tersebut. Untuk memilih saluran TVRI Kalimantan Tengah, pilih menu channel, kemudian pilih Kalimantan Tengah. Dengan aplikasi TVRI Klik, pemirsa sudah bisa menonton TVRI Kalimantan Tengah lewat smartphone, di mana saja dan kapan saja. Terima kasih masih bersama kami di Suara Perempuan, dan saya juga masih ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, inspiratif dan juga inovatif ya, Ibu Adiah Chandrasari SHMH. Masih semangat Ibu? Selalu semangat. Masih selalu semangat. Baik, terima kasih. Dan juga kami masih bersama dengan Ananda Meliana Agustina. Masih semangat? Masih. Baik, luar biasa. Tadi kita juga sudah membahas tentang bagaimana program dari Dinas Pursip Provinsi Kalimantan Tengah terkait era digitalisasi yang tentunya diimbangi dengan minat dan juga
ketertarikan anak-anak muda tentunya khususnya di Kalimantan Tengah untuk memulai menyukai literasi. Nah, tadi kita sempat berbicara tentang e-katalog Kalimantan Tengah ya Ibu ya. Nah, ini program yang baru saja diluncurkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah. Boleh sedikit diceritakan terkait ini Ibu, silahkan. Oke, jadi sebenarnya ini bukan program baru ya, ini program lama. Jadi selain perpustakaan offline, kita juga mempunyai perpustakaan digital. Nah, selama ini namanya iKalteng, tetapi memang masih sangat sederhana sekali. Nah, tahun ini kita atas dukungan dari Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Bunda Literasi Ibu Tisia Agustiar Sabran, kita akan meluncing digital library, Huma Betang Digital Library. Sebenarnya ini sama dengan iKalteng ya, kalau saya katakan seperti itu, hanya saja ini fitur-fiturnya lebih lengkap, kemudian juga versinya lebih terbaru sehingga nanti akan lebih lengkap lah perpustakaan digital yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Nanti mungkin sekitar Januari atau Februari kita akan meluncing Huma Betang Digital Library tersebut yang selama ini dikenal dengan iKalteng. Tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa iKalteng memang sudah ada sejak lama, hanya lebih sederhana. Jadi lebih sederhana, nanti di Huma Betang Digital Library tersebut akan lebih up to date, akan lebih bagus lagi, akan lebih mengikuti zaman ya, katakan seperti itu. Nah, saya tidak bisa banyak memberikan informasi juga terkait dengan itu karena saat ini sedang berproses. Jadi nanti ada beberapa room khusus ya kami siapkan bagi para pegiat literasi. Kalau misalnya ada para penulis yang ingin mempunyai room sendiri di situ, kita ada siapkan, kita fasilitasi. Nah, tunggu saja, nanti kita akan launching. Ini salah satu terobosan juga dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah yang akan bisa dinikmati tidak hanya masyarakat Kalimantan Tengah saja, tetapi juga siapa saja yang bisa mengakses itu akan dengan mudah ya, karena aplikasinya juga tersedia nanti di Android. Kami juga berharap nanti bisa di iPhone juga bisa dinikmati, tetapi sementara kita sedang mengarah ke Android karena lebih mudah gitu diaksesnya. Nah, seperti itu. Ya, barangkali. Baik, luar biasa. Ini tentunya pasti menarik minat baca anak-anak kalangan. Barangkali saya bisa sampaikan juga ya. Jadi salah satu indikator kinerja kami itu adalah IPLM dan TGM. IPLM itu adalah TGM itu adalah tingkat gemar membaca, sedangkan IPLM indikator pembangunan literasi masyarakat. Nah, dari dua indikator ini kita akan melihat bagaimana sih tingkat literasi di Kalimantan Tengah, bagaimana sih kegemaran membaca di Kalimantan Tengah. Saya melihat tingkat kegemaran membaca di Kalimantan Tengah sedang, dalam skala sedang, karena masih di 62 sekian. Sementara untuk nasional itu di 72 sekian. Jadi kita masih punya banyak PR untuk termasuk juga PR dari para duta baca ini nanti yang mengkampanyekan bagaimana agar generasi mereka, generasi muda bisa meningkatkan budaya membaca. Karena dari membaca itulah nanti akan berkembang lagi menjadi literasi ya. Karena literasi kan bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar menulis, tetapi juga bagaimana mempunyai pemikiran yang kritis terhadap informasi-informasi yang mereka dapatkan. Nah, tetapi IPLM kita, indeks pembangunan literasi masyarakat kita cukup bagus, walaupun masih di bawah rata-rata nasional. IPLM kita 72,95 kalau tidak salah, hampir 73. Sementara untuk nasional itu 73,52.
Jadi kita masih beberapa poin berada di bawah nasional, tetapi itu sudah sangat bagus sekali dan meningkat dari tahun ke tahun. Jadi kita bersyukur walaupun masih banyak PR untuk bagaimana meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat dan juga tingkat kegemaran membaca tersebut. Mudah-mudahan di tahun depan dengan berbagai kegiatan-kegiatan, terobosan-terobosan yang diminati oleh anak-anak muda, generasi muda kita, mudah-mudahan IPLM dan TGM kita yang menjadi indikator kinerja kita itu bisa meningkat jauh, bahkan bisa berada di atas rata-rata nasional. Itu yang kita harapkan. Iya, baik, luar biasa. Nah, ini tentunya tidak lepas juga dari sinergitas antar semua dinas ya. Betul. Iya, betul. Kemudian ada juga program pusat yang baru-baru ini kita gaungkan di semua kabupaten kota, yaitu program sekolah rakyat. Nah, melihat hal ini bagaimana antusias dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah menyambut kegiatan dan juga program dari Bapak Prabowo Subianto. Silahkan Ibu. Tentu kita di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Arsip, mendukung sepenuhnya sekolah rakyat ini, karena memang melalui budaya literasi, melalui sekolah-sekolah inilah nanti akan lebih berkembang. Nah, jadi kami insya Allah di tahun 2026 nanti kita akan supporting banyak buku kepada sekolah-sekolah tersebut. Otomatis biasanya di sekolah-sekolah kan ada perpustakaan-perpustakaan sekolah ya. Betul. Kemudian juga taman-taman baca dan lain sebagainya yang membutuhkan buku-buku. Nah, kami nanti tentu akan berkoordinasi lebih lanjut dengan baik itu secara langsung dengan sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk sekolah rakyat tersebut ataupun dengan pemerintah daerahnya masing-masing, apa saja buku-buku apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu yang nanti akan kita support secara maksimal sebagai salah satu kontribusi kami untuk mendukung program dari Bapak Presiden. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Adia. Dan saya mau bertanya lagi nih dengan Duta Baca Provinsi Kalimantan Tengah. Tadi Duta Baca kita sudah menyampaikan bahwa saring sebelum sharing untuk menangkal hoax yang ada khususnya di Kalimantan Tengah. Nah, saring sebelum sharing ini yang kita tadi sudah bicarakan, sejauh mana diterapkan? Kemudian adakah kalian membentuk komunitas-komunitas untuk gemar membaca sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan literasi khususnya di sekolah dulu deh? Iya. Tentu saja sudah ada, Kak. Dari sekolah kami membuat grup sahabat literasi dari perpustakaan SMK Negeri 1 Sampit. Jadi di dalamnya kami semua berpartisipasi bagaimana caranya meningkatkan minat baca dan menulis di sekolah. Jadi seperti ketua kelas, sekretaris, bendaharanya di dalam grup itu kami juga membuat ketuanya, wakilnya, bendaharanya, dan merekalah yang akan berkontribusi dalam kegiatan literasi. Biasanya kami membuat kegiatan literasi seperti hari Jumat di waktu sekolah. Kalau tidak senam, kami membaca bersama di lapangan. Semuanya membawa buku bacaan dari sekolah, dari perpustakaan bisa, dari rumah bisa. Terus juga kami membuat kegiatan jemput bola. Jemput bola ini seperti saya contohkan, biasanya saat jam istirahat atau jam kosong, saya dan teman-teman biasanya membawa buku dari perpustakaan, lalu kami mendatangi teman-teman yang sedang tidak ada jam pelajarannya. Biasanya mereka duduk di depan kelas sambil makan atau enggak habis dari kantin, biasanya berbincang. Nah, dari situ kami memberikan buku itu untuk mereka membaca, berliterasi sekitar 5-10 menit. Nah, lalu berpindah ke kelas lain, jadi berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Lalu di dalam grup literasi, sahabat literasi di sekolah juga membuat lomba-lomba seperti baca puisi, menulis puisi, dan sebagainya. Jadi itulah cara kami untuk menarik perhatian dan minat mereka. Oke, luar biasa. Nah, Ananda Meliana, kalau untuk konten boleh sampaikan, tadi ada
Ya, ada Iya. Instagram atau TikTok? Oh iya ada. Nah, boleh silakan sampaikan. Kalau di Instagram biasanya saya membagikan kegiatan saya, apalagi inovasi saya sebagai duta baca Mahaga tadi saya publikasikan lewat semua media sosial saya seperti Instagram, TikTok. Kalau karya pribadi saya biasanya saya posting di akun Instagram pribadi saya. Untuk hasil karya teman-teman yang dikirimkan dari inovasi Mahaga tersebut, saya juga buatkan Instagram pribadinya @mahaga.rom. Jadi di situ semua orang bisa mengaksesnya. Jadi semua hasil karya mereka yang telah dikirimkan itu akan saya publikasikan lewat Instagram tersebut. Jadi mereka bukan cuma bisa menulis tapi juga bisa membaca hasil karyanya. Dan semua kegiatan seperti membaca bersama di luar jam sekolah atau membaca bersama di perpustakaan sekolah, membaca di taman atau apapun itu semuanya selalu dipublikasikan lewat Instagram. Oke, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu, ini kan ada beberapa kasus yang juga viral di kalangan anak muda ya, Ibu. Dia pasti juga sering mendengar bahwa pembulian ini dari dulu sampai sekarang juga masih menjadi PR baik di tingkat sekolah ataupun di tingkat jenjang perguruan tinggi. Ini cara kalian untuk memulai dengan komunitas stop bullying, anti bullying seperti apa? Apakah sudah ada programnya? Untuk programnya saat ini belum ada, tapi dari kesadaran diri kami sendiri, kami bisa meng-hire teman-teman yang lain untuk tidak saling menghina ataupun membuli sesama temannya. Karena kita sebenarnya di mata Tuhan sama saja, hanya yang membedakan mungkin rupanya dan segala macamnya. Nah dari situ menurut saya caranya untuk tidak saling membuli adalah mendekatkan diri. Misalnya ya, saya punya teman saya ini dibully sama teman-teman yang lain. Di sini saya sebagai teman yang pertama memberitahu, nanya, kamu kenapa ngebully dia? Emangnya dia ada masalah apa? Nah, bisa dibicarakan. Oke, luar biasa ya, keren banget. Nanti mungkin ada gerakan anti narkoba. Ini anak muda sekarang ini kreatifnya tingkat luar biasa ya, Bu ya. Betul. Dan bisa mempergunakan media-media yang bisa dengan mudah diakses oleh orang banyak. Gitu. Betul. Jadi kampanyenya itu bisa dengan cepat bisa tersampaikan. Betul. Baik benar ataupun buruk, ini akan cepat disampaikan ya, Bu ya. Ini yang seperti Ibu Adiah bilang bahwa kita memiliki PR bersama, ibaratkan pisau bermata dua. Kalau kita menilai dari segi positif, dia akan positif, tetapi ada kalanya sesuatu yang tidak benar itu bisa mengancam diri ataupun komunitas-komunitas. Nah, Ibu tadi terkait IPLM dan juga TGM yang statusnya sudah lumayan bagus, tapi masih ada PR bersama. Nah, melihat hal ini juga progres kegiatan pemerintah, ada 13 kabupaten dan juga 1 kota, ada beberapa juga blank spot yang memang ini menjadi kendala kita untuk berliterasi, membagikan ilmu ke berbagai daerah. Ini program dan juga rencana di tahun 2026 seperti apa, Ibu? Oke, jadi memang tantangan kita, saya tidak menyatakan bahwa itu kendala, tapi itu merupakan satu tantangan yang harus kita hadapi, adalah masih banyak sekali informasi yang susah untuk diakses ya. Betul. Masih banyak daerah-daerah yang susah mengakses informasi. Betul. Nah, kita di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah juga mempunyai program perpustakaan keliling, walaupun memang masih berada di kawasan kota, kemudian juga kabupaten-kabupaten yang berdekatan dengan Palangkaraya. Tetapi di kabupaten kota juga ada program seperti itu, perpustakaan keliling. Nah, dari perpustakaan keliling inilah kita mencoba untuk menjangkau daerah-daerah yang susah untuk diakses, yang barangkali tidak ada sinyal, blank spot di situ. Nah, di situ kita bekerja sama dengan beberapa pegiat literasi juga, karena pegiat literasi, komunitas literasi yang ada di Kalimantan Tengah ini cukup banyak sekali. Ternyata ini surprise juga buat kami. Ternyata banyak sekali generasi muda, tapi tidak hanya generasi muda ya, sebenarnya angkatan-angkatan yang lebih dewasa juga banyak sekali. Mungkin mereka merasa itu masih tanggung jawab ya, masih tanggung jawab mereka bagaimana agar budaya literasi ini juga bisa disampaikan
sampai ke pedalaman-pedalaman. Nah, melalui tangan-tangan mereka, kami bekerja sama, tidak hanya perpustakaan keliling tadi, tetapi juga melalui para pegiat literasi tersebut, kita bekerja sama bagaimana agar mereka yang berada di daerah-daerah yang susah untuk mengakses informasi-informasi bisa juga bisa terjangkau gitu dengan buku-buku yang barangkali akan kita penuhi apa saja yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, seperti itu. Jadi beberapa waktu yang lalu di Festival Literasi, kami baru saja menyelenggarakan Festival Literasi tahun 2025. Di situ kami juga mengadakan MOU dengan beberapa komunitas literasi yang berada di sekitaran Kota Palangkaraya dan ada beberapa dari kabupaten kota. Itu nanti akan menjadi perpanjangan dari pemerintah. Alhamdulillah saya tentu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pegiat literasi ini, terutama yang sudah bersama-sama kita mengadakan kerjasama, karena memang itu sangat luar biasa sekali, gerakan yang sangat luar biasa sekali. Jadi kami berharap melalui gerakan itu, sekecil apapun sebenarnya himbauan yang kita buat ya kepada orang di sekitar kita, sekecil apapun, itu apabila kita lakukan secara bersama-sama akan menjadi satu gerakan besar yang impact-nya akan terasa untuk generasi muda kita. Iya, ini luar biasa sekali ya, karena memang saya juga pernah diceritakan Ibu, ini kegiatan komunitas ini mereka mampu untuk menyusuri tempat-tempat yang memang medannya sulit. Ini luar biasa sekali, luar biasa sekali semangat mereka di dalam menggaungkan budaya literasi ini, di dalam menyampaikan kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil, di daerah terpencil, di pelosok ya, terutama generasi muda tentu saja. Bagaimana semangat mereka itu tentu kita apresiasi. Nah, mereka yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah, mereka yang menjadi ujung tombak ya. Mereka mengadakan berbagai macam kegiatan. Bahkan terkadang mereka mendampingi para pelajar untuk bagaimana misalnya menulis ya, bagaimana menulis satu ide, satu gagasan. Kemudian juga mereka mendampingi, kemudian terkadang ada kelas-kelas tertentu bagaimana membuat puisi dan lain sebagainya. Ini sungguh satu gerakan luar biasa sekali saya pikir. Apabila memang banyak pegiat literasi yang memang mempunyai semangat seperti itu, saya pikir di Indonesia Emas 2024 Kalimantan Tengah akan menyumbangkan generasi-generasi muda emas. Ya, baik, luar biasa. Nah, mungkin nanti saya akan bertanya apa saja harapan ke depan untuk anak muda saat ini, bagaimana caranya meningkatkan literasi lebih baik lagi untuk Kalimantan Tengah. Tetapi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Perempuan. Mendapatkan informasi terkini dan hiburan yang penuh nuansa lokal? Ayo, jangan lewatkan tayangan istimewa di TVRI Kalimantan Tengah. Dari berita terkini, acara budaya, wisata, hingga hiburan khas Bumi Tambun Bungai, semuanya ada di sini. Siaran TVRI Kalimantan Tengah dapat disaksikan melalui cara menyaksikan TVRI Kalteng melalui aplikasi TVRI Klik. Jalankan aplikasi Google Play bagi pengguna Android atau aplikasi App Store untuk pengguna iOS. Ketik TVRI Klik di kolom pencarian, kemudian install aplikasi tersebut. Untuk memilih saluran TVRI Kalimantan Tengah, pilih menu channel, kemudian pilih Kalimantan Tengah. Dengan aplikasi TVRI Klik, pemirsa sudah bisa menonton TVRI Kalimantan Tengah lewat smartphone, di mana saja dan kapan saja. Parade Musik Band Festival Kalteng Berkah 2025, saatnya unjuk energi, kreativitas, dan aksi panggung terbaikmu. Bentuk formasi paling solid, siapkan narasmen terbaik, dan tunjukkan identitas musik band kalian di hadapan penonton Kalimantan Tengah. Ikuti ajang bergengsi di akhir tahun dan jadilah bagian dari kemeriahan Parade Musik Band Festival Kalimantan Tengah Berkah tahun 2025. Total hadiah 30 juta rupiah. Wow! Pendaftaran mulai 14 November hingga 7 Desember 2025.
Penyisihan tanggal 10 dan tanggal 11 Desember 2025. Grand Final tanggal 13 Desember 2025 di halaman kantor TVRI Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Pendaftaran gratis cuy dan terbuka untuk umum. Daftarkan band kamu sekarang dan buktikan bahwa panggung adalah tempatmu bersinar. Wuhui! Sama kami di Suara Perempuan, saya juga masih ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Adia Chandrasari. Apa kabar Ibu? Luar biasa Bu, masih semangat? Harus semangat. Harus semangat, luar biasa. Jangan mau kalah dengan mereka para pegiat literasi. Betul, luar biasa. Dan kita juga masih ditemani oleh Ananda Meliana Agustina. Masih semangat, sayang? Masih. Luar biasa. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa ada beberapa komunitas yang rela untuk berbagi ilmu tanpa juga membutuhkan tanda jasa. Tanpa tanda jasa selain guru ternyata ada juga pegiat literasi ya Ibu Dia ya. Betul. Nah, ini kita juga masih berbicara tentang IPLM dan juga TGM yang ada di Kalimantan Tengah yang menjadi PR kita bersama. Nah, mungkin pada sesi kali ini tantangan-tantangannya apa sejauh ini dari Ibu Kadis, kemudian harapannya, serta di program 2026 nanti akan ada gebrakan apa saja. Silakan Ibu. Oke, jadi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa tantangan kita adalah masih banyak sekali daerah-daerah yang belum bisa mengakses informasi secara mudah seperti itu. Nah, itu salah satu tantangan kita juga. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian bersama dari pemerintah daerah baik kabupaten ataupun kota, nanti bagaimana bisa mempermudah akses dari daerah-daerah yang cukup jauh ya. Kemudian salah satu yang menjadi tantangan kita adalah generasi muda kita memang yang berada dalam jangkauan akses yang mudah itu banyak juga mempergunakan gadget mereka bukan sebagai hal-hal yang positif, tetapi banyak juga yang mengarah ke arah yang negatif. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama juga bagaimana agar kita mengkampanyekan betapa gadget itu bisa kita pergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kegemaran kita membaca ke arah yang lebih positif, katakan seperti itu. Itu menjadi salah satu tantangan kita juga, tantangan kita bersama, tidak hanya pemerintah tentu saja, tetapi juga orang tua, kemudian juga para guru-guru di sekolah. Mungkin bisa saja nanti orang tua di dalam satu hari ada jam-jam tanpa gadget seperti itu. Jadi diterapkan disiplin itu sejak dari anak usia dini. Jadi tidak terlalu ketergantungan dengan gadget ya, dengan handphone dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi PR dari orang-orang tua, dari pemerintah juga, kemudian juga dari orang tua dan juga guru-guru. Harapan kami tentu saja mari bersama-sama kita membuat gerakan budaya literasi ini. Mari kita bersama-sama mengajak orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama keluarga tentu saja, untuk mencintai membaca, mencintai menulis, karena dari membaca akan lahirlah imajinasi, dari imajinasi akan lahir satu karya. Karya itu akan menjadi jejak kita di masa depan. Orang mengatakan bahwa dengan membaca kita bisa membuka jendela dunia, betul. Tetapi dengan menulis kita akan meninggalkan jejak di dunia. Wow, nah, mudah-mudahan hal-hal seperti itu bisa kita tanamkan di generasi muda kita sehingga mereka bisa menggali lebih dalam lagi kemampuan mereka. Jadi jangan malas membaca, itu yang kami harapkan. Jadi dari membaca, kemudian menulis, ya tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi bagaimana membuat apa yang kita baca ini bisa menjadi satu ide menarik gitu, untuk kemudian menciptakan satu karya. Nah, itu yang kita harapkan bersama untuk generasi muda kita.
Baik, Ibu, Kalimantan Tengah ini kaya akan sumber daya alam dan juga budayanya. Harapannya nanti bagaimana ke depannya untuk masyarakat juga bekerja sama dengan pemerintah serta anak-anak muda saat ini agar kebudayaan kita tetap tidak dihilangkan di Kalimantan Tengah, untuk kedepannya menarik wisatawan untuk berkunjung, visit, juga gemar membaca. Ibu, silakan. Iya, tadi sudah disampaikan juga ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, beberapa lomba yang mana output daripada lomba tersebut adalah buku yang memuat tentang entah itu budaya, kemudian juga cerita-cerita yang ada di dalam masyarakat yang selama ini kita hanya dengar dari turun-temurun dari orang-orang tua kita gitu. Nah, itu yang kami gandeng para generasi muda ini, para pelajar, untuk mendorong mereka untuk menuliskan cerita-cerita tersebut itu melalui lomba. Selain lomba, tadi juga sudah kami sampaikan bahwa kita saat ini sedang dalam proses pembuatan buku budaya. Nah, jadi tidak hanya kami berhenti sampai di situ saja. Kami meminta kepada masyarakat apabila memang mempunyai informasi terkait dengan warisan budaya tak benda yang ada di Kalimantan Tengah, karena warisan budaya tak benda kita ini sangat banyak sekali. Kalau misalnya memang mempunyai informasi terkait dengan hal tersebut yang ingin dibukukan, silahkan datang ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah. Kita berdiskusi, kemudian kita mencari tentu saja apa yang nanti akan kami bukukan adalah sesuatu yang sudah data-datanya lengkap, kemudian juga valid dan memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai buku, tentu melalui proses proses penganggaran dan segala macam seperti itu. Jadi memang tidak ujuk-ujuk, tidak mudah ya. Artinya pada saat mereka datang dengan penuh harapan, tidak langsung kita dalam 1-2 bulan kita akan buat buku, tidak langsung seperti itu. Kita akan validasi, kita akan cari data-data dan lain sebagainya terkait dengan itu. Kita akan kurasi juga apa yang mereka sampaikan, kemudian kita akan anggarkan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, mudah-mudahan melalui data-data ataupun informasi dari masyarakat, kita bisa merealisasikan bahwa apa yang selama ini hanya kita dengar, hanya ada di dalam cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, bisa kita bukukan. Seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Adia. Kemudian kita juga minta nih harapannya untuk Ananda Meliana Agustina, khususnya di kalangan anak muda. Silakan. Harapan saya untuk teman-teman yang ada di sana sama pejuang literasi, mari mulai dari sekarang untuk berani membaca buku, berani menulis, dan berani membuat hasil karya. Karena dari membaca, kita bisa merasakan dan melihat apa saja peristiwa yang terjadi dalam buku tersebut. Kita bisa dalam bayangan bisa merasakan apa saja yang kita lihat. Kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut dalam imajinasi dalam membaca. Jadi begitu Ibu. Baik, luar biasa. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami selaku tim dari TVRI Kalimantan Tengah sangat mengucapkan terima kasih atas hadirnya Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Adia Chandrasari, SHMA. Terima kasih. Nanti sering-sering aja mengundang kami. Nanti kita akan berbicara terkait literasi. Baik. Kita berbicara santai. Baik, luar biasa. Nanti kami akan visit langsung ke kantor. Biar bisa melihat bagaimana suasana perpustakaan kita, kebanggaan kita bersama. Baik, luar biasa. Terima kasih. Kami akan pasti hadir Ibu langsung ke kantor. Kita tunggu janjinya. Iya, baik.
Dan terima kasih juga kepada Ananda Meliana Agustina sudah jauh-jauh dari Kabupaten Kota Waringin. Iya, dari Sampit. Iya, dari Sampit, Kota Waringin Timur ya. Iya. Kota Waringin Timur. Terima kasih, dan kepada seluruh pemirsa kami juga mengucapkan terima kasih telah melihat dari awal sampai akhir Suara Perempuan kali ini. Semoga menjadi inovasi dan juga motivasi kita bersama. Salam literasi. Sampai Salam jumpa. literasi. Parade Musik Band Festival Kalteng Berkah 2025 saatnya